Yuk. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara GKI Jemaat GKI Kabangan. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam rangka PA Jemaat. Kali ini tema kita adalah batu penjuru yang diambilkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini yang ingin belajar ya Tuhan, biarlah Engkau beri kemampuan dalam diri kami semuanya sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk menerangi hati serta pikiran kami sehingga kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena ayatnya cukup banyak, ayat 1 sampai ayat ke-10, nanti silakan Bapak Ibu Saudara membacanya di rumah masing-masing. Saya akan langsung saja untuk memandu jalannya PA Jemaat pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-10 pertama sampai ke-10 ini adalah surat penggembalaan Rasul Petrus kepada jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Mereka adalah jemaat-jemaat pengikut Kristus yang dalam perkembangan nanti disebut sebagai orang-orang Kristen. Mereka diingatkan untuk setelah mereka mengikut Tuhan Yesus dan hidup baru, hidup dalam pertobatan dan mengikuti perintah dari Tuhan Yesus, mereka diingatkan untuk tidak melakukan kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, iri dengki, dan fitnah. Mereka seperti diumpamakan seperti bayi yang baru lahir yang ingin mencari susu murni dari ibunya. Karena kalau tidak meminum air susu dari ibunya, mereka tidak akan memperoleh kehidupan. Seperti itulah jemaat-jemaat Tuhan, pengikut Kristus diharapkan untuk selalu dekat, mengenal, mengikuti teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai pemberi kehidupan di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu untuk mengenal, mengikut, dan melaksanakan semua perintahnya. Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah batu penjuru. Apa yang dimaksud dengan batu penjuru? Di sini juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah batu penjuru itu, di mana sebagai batu penjuru bukan sembarang batu, tetapi batu penjuru itu memang dikhususkan, dipilih dari sekian banyak batu, sesuatu yang murni, sesuatu yang baik. Karena fungsi dari batu ini adalah menjadi patokan atau peletak dasar dari batu-batu yang lain. Seorang ahli bangunan ketika memilih satu batu sebagai batu penjuru, dia akan memilihnya tanpa sembarangan. Dia memilihnya dalam kondisi yang benar-benar baik, kuat, seperti keinginan dari tukang bangunan tersebut. Batu Tuhan Yesus sebagai batu penjuru bagi orang-orang yang mengikuti Dia, meneladani sikap hidupnya. Tuhan Yesus sebagai batu penjuru mereka. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mengenal, bahkan tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan Yesus disebut sebagai batu sentuhan dan batu sandungan, di mana
ajaran dari Tuhan Yesus itu sangat bertolak belakang dengan cara hidup mereka. Sehingga Tuhan Yesus dikatakan sebagai batu sentuhan maupun batu sandungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat suatu bangunan, rumah katakanlah, ketika kita akan membangun rumah, seorang ahli bangunan atau tukang batu pasti akan memikirkan agar rumah atau bangunan itu bisa dibuat dengan kokoh, kuat, rapi, dan bagus. Itu adalah harapan awal. Makanya ketika tukang batu itu memilih batu sebagai batu penjuru, yaitu batu peletak pedoman untuk batu-batu yang lain, maka tidak sembarangan di dalam memilihnya. Dia harus memilih kondisi batu itu kuat, kondisi batu itu sesuai dengan keinginannya, sehingga ketika batu itu diletakkan akan mempengaruhi batu-batu yang lainnya yang nanti akan disusun berdasarkan batu penjuru itu, sehingga bangunan itu atau rumah itu akan menjadi kuat, kokoh, dan rapi serta bagus kondisinya. Kita, umat Tuhan, pengikut Kristus, juga bisa dikatakan sebagai batu hidup, di mana kita juga diletakkan dalam rangka menyusun bangunan atau rumah tersebut. Sebagai batu hidup, mungkin kita tidak sesuai dengan harapan sang ahli bangunan atau tukang batu. Mungkin ketika kita diambil sebagai batu itu ada beberapa hal yang harus diubah. Mungkin ditipiskan, mungkin dihaluskan, bahkan mungkin juga akan dipotong. Sehingga batu itu bisa diletakkan pada susunan batu yang lainnya yang menjadi kekuatan untuk batu-batu di sekitarnya dan di atas dan di bawahnya, menjadi suatu bangunan yang baik. Nah, kita sebagai batu yang hidup juga diharapkan seperti itu. Melalui perjalanan hidup kita seringkali kesulitan, permasalahan, penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita? Tentu punya maksud tertentu. Seperti seorang ahli bangunan atau tukang batu, ketika dia harus memotong, menipiskan, merubah bentuk batu itu seperti yang dia inginkan, ketika dia letakkan pada susunan batu-batu yang lain akan memberi dampak yang baik, pas, sehingga kekuatan dari bangunan itu boleh terjadi. Demikian juga dengan kita. Ketika kita melalui persoalan hidup ditempa oleh Tuhan, kita harus mau untuk menerimanya. Mungkin dan bahkan sering kita alami sebagai sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Tetapi itu harus kita lakukan. Karena memang kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita coba dipaskan sesuai keinginan Tuhan. Untuk kita diletakkan pada batu-batu yang lain. Untuk menyusun bangunan yang baik. Bangunan yang kokoh dan kuat. Kita melewati proses seperti itu. Kita sebagai batu yang hidup boleh berdampak baik bagi lingkungan di sekitar kita. Ketika kita menjadi batu yang hidup, tentunya kehidupan kita juga harus berubah. Kehidupan kita harus baik. Kehidupan kita harus memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau menjadi batu yang hidup. Seperti jemaat-jemaat di Galatia, Pontus, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, kita juga diingatkan oleh Rasul Paulus pada saat ini melalui pemahaman PA Jemaat kali ini, kita juga harus melakukan seperti itu, membuang segala kejahatan yang kita lakukan. Tipu muslihat, kedengkian, kemunafikan, iri hati, dan fitnah.
Semuanya harus kita hilangkan kalau kita ingin menjadi batu yang hidup, batu yang boleh memberikan dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Sudahkah kita menjadi batu yang hidup, batu yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita hanya sebagai batu sandungan bagi orang lain? Ketika tukang batu atau ahli bangunan melihat sebuah batu yang memang tidak berguna, batu itu akan dibuang di jalanan dan bahkan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lewat di jalan itu. Maukah kita seperti itu? Ketika kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, ataukah kita mau menjadi batu yang hidup, batu yang boleh berdampak baik bagi kehidupan orang lain? Pilihan tergantung dari kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara mempunyai pilihan masing-masing, dan biarlah pilihan kita ini boleh dipertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Kalau ingin kita meneladani sikap dari Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi batu penjuru, tentunya kita juga boleh menjadi batu yang hidup. Pilihan kita menjadi batu yang hidup, bukan batu sandungan. Karena batu yang hidup memberikan dampak bagi batu-batu yang lain. Batu yang hidup memberikan dampak bagi yang baik bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, sedikit firman yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan PA Jemaat GKI Kabangan pada malam hari ini. Kiranya firman ini juga boleh menguatkan serta mengingatkan pada kita untuk selalu kita berharap kepada Tuhan, untuk kita boleh diasah, dibentuk menjadi batu-batu yang hidup. Karena pada tema kita pada saat ini, umat mampu memahami arti dari kata batu penjuru, sehingga dapat menghayati panggilannya sebagai batu hidup yang digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudahkah kita seperti itu? Ketika Tuhan mau membentuk kita menjadi batu-batu yang hidup, maukah kita dibentuk, diasah, dirubah, bahkan dipotong sekalipun di dalam kehidupan kita? Apakah kesulitan hidup, penderitaan hidup justru membuat kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Kalau kita benar-benar ingin meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus, kita mau menjadi batu yang hidup, batu yang berdampak bagi kehidupan orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mencoba untuk memahami akan firman-Mu. Sebagai batu penjuru, Engkau telah memberikan contoh yang baik bagi kehidupan kami. Kami mau menjadi batu yang hidup, ya Tuhan. Biarpun di dalam menjadi batu yang hidup, banyak proses yang harus kami alami. Banyak penderitaan, kesulitan hidup yang mungkin akan kami jalani. Tetapi kami mau untuk melewatinya, karena kami percaya ketika Engkau mau pakai kami sebagai batu yang hidup, Engkau akan letakkan kami di dalam kehidupan ini sebagai batu yang berdampak baik bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami di dalam kehidupan ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.